apa gejok lesung, misalnya kan, sekarang malah tren lagi dibanding misalnya 10 atau 20 tahun ke belakang. Oke, karena pengaruh ya, karena bauran budaya, bauran sosial, bauran kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, tadi kan saya bilang gitu kan ya, di balik globalisasi itu akan muncul kearifan-kearifan lokal yang akan terus dipertahankan, gitu kan ya. Apa gejok lesung, misalnya kan, sekarang malah tren lagi dibanding misalnya 10 atau 20 tahun ke belakang. Atau misalnya apa itu kuda lumping kalau di Bandung, kalau di sini jatilan. Ya, budaya-budaya lokal seperti itu atau reog ponorogo. Bahkan beberapa kebudayaan-kebudayaan kesenian yang lahir di Indonesia itu malah diakui oleh, mohon maaf ya, tetangga sebelah. Ada yang mengakui itu. Gitu kan ya. Nah, bagaimana kemudian misalnya dengan pengaruh-pengaruh global yang sangat menguat? Tadi bilang, ada K-pop, Korea. Dulu mungkin sebelum Korea, zaman dulu saja, ya, di awal ke-19, jadi di awal kemerdekaan lah, di awal kemerdekaan. Budaya kita dipengaruhi oleh Barat. Elvis Presley, gitu kan ya, dengan rock and roll. Sehingga Kus Plus kemudian dinilai oleh yang tidak suka sebagai bagian dari representasi budaya Barat, begitu kan ya? Nah itu sebenarnya itu coba bayangkan saat itu dari mana televisi pun bisa jadi masih hitam putih atau bisa jadi belum ada televisi, baru dari sebuah radio, gitu kan ya? Tapi datang ke Indonesia dengan celana cutbray, gitu kan? Kalau tahun 70-an itu ada yang namanya celana cutbray. Jadi ke bawah itu lebar, gitu kan ya. Kemudian bergeser lagi semakin, itu ada banyak lah. Mulai dari fashion gaya hidup, misalnya kan kebiasaan dan lain sebagainya. Itu pasti akan mempengaruhi. Nah, PR kita adalah bagaimana kemudian misalnya budaya kita ini supaya bisa bertahan dari gempuran-gempuran pengaruh dari luar. Ya, itu kan persoalannya itu PR-nya. Ya, balik. Ya, kalau kita mencintai, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan, mempertahankan. Kan begitu kan ya? Ya jadi itu. Jadi cintai, lestarikan. Gitu kan? Itu dua kata yang paling ampuh, gitu kan? Gitu kan? Nah, tidak bisa kita kemudian misalnya lepas sama sekali dari pengaruh luar. Yang namanya proses asimilasi, perpaduan lebih dari satu budaya, lebih dari satu kebiasaan, itu akan terjadi dimanapun. Gitu kan? Ya tidak ada persoalan. Maka sekarang misalnya kemudian muncul tarian Bali yang digabung dengan tarian-tarian apapun. Bahkan jangan salah, gitu ya. Bukan persoalan kita saja yang dipengaruhi, kita mempengaruhi dunia pun sudah banyak. Kok bisa? Keroncong di mana-mana terkenal. Tari Bali di mana-mana terkenal. Bahkan masa tari Bali kemudian digabungkan dengan jazz. Gimana ceritanya? Gitu kan ya? Bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia pun ya. Kalau dulu kita misalnya zaman-zaman dulu sok Inggris sok barat-barat lo gitu kan. Seperti itu, ngomongnya pakai bahasa Inggris, ya nggak ada persoalan, itu perkembangan dunia. Nah, bahasa Indonesia pun saat ini juga dipengaruhi, di banyak negara yang mempelajari. Saya baca tadi di Google, itu lebih dari 47 negara yang sudah mau mempelajari bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah lingkungan masing-masing. Baik itu di negara ASEAN, Asia, maupun di Eropa dan Amerika. Itu sudah mulai dipelajari, jadi jangan keliru gitu loh. Jadi banyak orang tertarik gitu kan dengan Indonesia. Bahkan Indonesia ini ada beberapa penelitian, ada beberapa pendapat pusat peradaban Antartika itu ya Indonesia.